musuh kami umat Islam. Bunuh pun nggak apa-apa kok. Karena kau menghina Islam. Shalom bagi saudara-saudari sekalian. Sebelum lanjut, saya akan menunjukkan satu hal yang luar biasa ketika Egy Sujana menghina orang-orang Kristen dengan mengatakan kepada pihak Kristen itu kafir dan tidak berilmu. Dan di awal video tadi kita melihat bagaimana Egy Sujana mau membunuh salah satu pihak Kristen karena merasa dihina, padahal dia sendiri menghina orang Kristen berikut ini. Di situ disebut oleh orang-orang kafir ini nggak punya ilmu. Saya bertaruh, hari kita bertarung, intelektual ya. Saya nyatakan dari Allah, kalian ini nggak punya ilmu. Kalian cuma duga-duga ngikitin nenek moyang. Ya, setelah Egy Sujana berkata demikian, beberapa detik kemudian terbukti siapa sebenarnya yang tidak berilmu. Nggak punya ilmu. Kalian cuma duga-duga ngikitin nenek moyang. Apa kekeliruan seriusnya? Jangankan kita, ya, Tuhan habis. Aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, kau ini nggak nurut banget dah. Ya, Bang, ini sudah ada. Biarin karena belum selesai. Maaf, harus objektif. Ya sudahlah, nggak mau udah. 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, kau ini nggak nurut banget dah. Ya, kita melihat bahwa Egy Sujana mempermalukan dirinya sendiri di situ. Terbuktilah siapa yang tidak berilmu. Seorang yang bergelar prof tidak mampu menyelesaikan argumennya dalam waktu yang sudah ditentukan, dan parahnya dia tidak mau ikut tata tertib waktu. Sungguh tidak berkelas. Saya tidak menyarankan orang-orang Kristen untuk berdialog dengan orang ini, dan tidak usah menggubris ketika dia mengajak berdialog atau berdebat karena tidak berfaedah sama sekali. Saya sudah melihat dalam beberapa acara dialog, baik dialog agama atau politik negara, dia selalu menunjukkan sifat premanismenya. Jadi saya rasa orang ini tidak perlu diladeni, tetapi harus tetap diberikan pertolongan saat dia membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dengan Yesus, ya, mengapa Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku? Yohanes 14:8. Ini adalah sesuatu keadaan di dalam periode inkarnasi. Pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia adalah sebagai utusan. Maka dia lebih kecil dari Allah Bapa. Dia dibatas di dalam keadaan manusia, sehingga sifat manusia dia lebih rendah dari Bapa. Tetapi di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Yohanes pasal 10:30, Yesus berkata, aku dan Bapa satu adanya. Di situ kita melihat tidak ada perbedaan tingkat, tetapi bersatu. Yesus adalah Tuhan. Mengapa dia lahir dari seorang wanita, Bunda Maria, dan memiliki awal keberadaan? Bukankah Tuhan Maha Ada dan tidak berawal? Jadi kalau Tuhan di sini konsepnya ngebrojor dari selangkangan, masa Tuhan lewat selangkangan? Bagaimana sih itu begini? Kristus adalah anak sebelum dia lahir, sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia inkarnasi. Dia adalah anak Bapa, Allah anak di dalam kekekalan. Itu disebut eternal generation. Satu, jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu? Allah itu 3 tetapi 1. Siapa bilang? Allah itu 1. Allah itu 3 tetapi 1. Allah itu 1 tetapi 3 oknum. Allah itu 3 oknum tetapi esa. Hati-hati. Yesus anak Allah, ini adalah oknum kedua yang disebut anak Allah. Tapi Yesus adalah Allah, ini adalah esensi Allah yang esa ada pada ketiga oknum ini. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu satu Allah, 3 oknum, satu Allah, tapi oknum berbeda. Gini pun sulit menjelaskan. Kelima, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Bisakah Tuhan yang maha hidup untuk tidak mengalami kematian? Yesus mati di kayu salib. Dia mati di dalam keadaan sifat kemanusiaannya, bukan sifat ilahinya yang mati.
Allah tidak bisa mati. Semua. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Kalau Yesus bukan manusia, tidak mungkin dia mati. Sehingga dia harus datang menjadi manusia untuk mewakili engkau. Tetapi kalau dia hanya manusia, tidak mungkin dia bangkit. Sehingga dia adalah sifat ilahi, sehingga dia bangkit. Kristus untuk mungkin mati harus menjadi manusia. Untuk kemungkinan bangkit, dia harus Allah. Dan dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati. Sehingga dia mempunyai syarat cukup menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Pengantara yang dua sifat, pengantara yang sekaligus mempunyai sifat ilahi dan sifat manusia ini mengakibatkan dia bisa mewakili Allah di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Semua bilang puji Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu dia mati? Yaitu betul-betul dia mati secara kemanusiaannya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia makan, dia minum, tidak tidur, dia tidur? Kan mestinya Tuhan tuh kalau ayat kursi nggak makan, nggak tidur. Dan mengalami kelelahan, capek loh Yesus tuh. Bukankah Tuhan tidak membutuhkan apapun? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa tidak mengetahui akan hari kiamat tadi? Dia bertanya, kan gitu. Mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Karena dia masuk ke dalam dunia ciptaan. Dunia ciptaan adalah dunia terbatas. Dunia pencipta adalah dunia tidak terbatas. Dunia ciptaan adalah dunia sementara. Dunia pencipta adalah dunia kekal. Dunia ciptaan adalah dunia dikuasai oleh waktu dan tempat. Dunia pencipta adalah dunia melampaui waktu dan tempat. Sehingga dia mengatakan mengenai hari kedatangannya, hanya Bapa tahu, dia tidak tahu. Bukan sifat ilahinya tidak tahu. Tapi pada waktu dia berada di dalam keadaan manusia, dia terkurung di dalam batasan karena ketaatan. Perbuatan baik itu berkaitan dengan upah di sorga. Anda tidak akan mendapat upah di sorga kalau Anda tidak masuk sorga. Setiap pelanggaran itu ada hukumannya. Dan untuk bebas dari hukuman tersebut, maka harus menjalani hukuman tersebut sampai selesai, atau ada orang yang rela menanggung hukuman tersebut bagi orang lain. Hukuman dari dosa adalah kebinasaan kekal, dan jika orang mau menanggung sendiri penghukuman akibat dosanya itu berarti dia akan binasa dalam kekekalan. Maka dari itu harus ada yang menanggung penghukuman itu bagi manusia, agar manusia tidak binasa. Yesus Kristus adalah penebus bagi manusia. Mengapa Yesus Kristus tidak binasa selama-lamanya di dalam kekekalan setelah menanggung penghukuman akibat dosa manusia? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Setelah dia menebus manusia, dia naik ke tahtanya yang maha kudus di sorga. Begitulah cara Allah mengampuni manusia. Karena Allah itu maha adil. Allah bukan seperti manusia yang selalu melanggar aturan. Sekali Allah buat aturan, maka aturan itu dijalankan. Kalau Allah telah menentukan bahwa akibat dari dosa adalah kebinasaan, maka setiap orang yang berada di luar pengampunan Allah akan binasa. Yesus Kristus adalah sarana pengampunan Allah bagi manusia. Melalui Yesus Kristus Allah mengampuni manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan lupa bagikan video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Shalom.